Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Saipi, saya guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Al-Hasanah Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 angkatan kedua di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini tanggal 27 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada PPG tahun 2022 angkatan kedua. Materi yang akan saya sampaikan adalah bab 3, menjaga kelestarian alam, dengan submateri isi kandungan QS Arum ayat 41 sampai 42 tentang kerusakan alam di bumi di kelas 12 Madrasah Aliyah Al-Hasanah Sajira. Metode yang saya akan gunakan adalah metode problem based learning atau PBL. Oleh karena itu, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah kalau sehat semuanya. Kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa. Siap sebelum belajar mulai. Sudah siap belajarnya? Siap. Siap. Kelasnya bersih enggak? Alhamdulillah jangan. Bajunya sudah rapi? Rapi. Nah, hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada tiga. Berapa orang yang tidak hadir? Tiga orang. Siapa aja yang enggak hadir? Fahri, Rospita Sari sama Intan. Ini Fahri kenapa Fahri? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa belajar seperti sedia kala ya. Terus ini Rospita kemana Rospita? Oh, ada kepentingan keluarga ya. Kalau Intan? Oh, mudik ke Bekasi ya. Sebelum dilanjutkan, Bapak ingin bertanya dulu nih. Mau tes ingatan. Pelajaran minggu lalu ini tentang apa? Perilaku sabar. Ada lagi? Bencana alam. Bencana alam. Musibah ya. Ada lagi? Sabar dalam menghadapi. Ya, itu yang masih ingat ya. Nah, sebelum kita belajar, kita pretest. Setelah belajar nanti ada post test. Post test itu semacam ya LKPD lah. Ya. Supaya Bapak ingin tahu pengetahuan kalian sebelum belajar sama setelah belajar. Pretestnya sudah selesai. Silakan perhatikan ke depan. Nah, di sini Bapak akan menampilkan gambar.
lalu disimak dan disimpulkan kira-kira gambar ini tentang apa. Nah, di sini ada 6 gambar ya. 6 gambar yang berpasang-pasangan. Ini gambar sebelumnya. Di bawahnya gambar setelahnya. Setelah ini ya, setelah banyak pengunjung, tempat wisata ini ternyata banyak apa ini? Banyak sampah ya. Sampah kaleng, plastik, bekas minuman dan lain sebagainya. Terus gambar yang kedua, di sini ada sebelum dan sesudah. Ini adalah biota laut. Biota laut maksudnya adalah kehidupan yang ada di dalam laut. Terus di sini ada hutan. Nah, di tahun 2009 itu hutan itu masih sangat asri sekali ya, masih hijau, masih sejuk, nampaknya bagus lah. Tetapi pas di 2019, kurun waktu 10 tahun, ini sudah tidak tampak hijau lagi. Bahkan kayu-kayu berserakan sekali. Nah, yang ingin Bapak tanyakan, dari 3 gambar ini ya yang berpasang-pasangan menunjukkan tentang apa? Kerusakan alam. Perilaku-perilaku manusia dalam merusak alam atau kerusakan yang terjadi di alam oleh perilaku manusia itu sendiri. Untuk materi hari ini ya, yaitu bab 3 tentang menjaga kelestarian alam dengan submateri kerusakan alam di bumi. Sebelum kita awali pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan dulu kompetisi dasarnya, indikator dan tujuan. Kenapa ini harus disampaikan? Supaya siswa ini tahu ya. Siswa ini tahu tujuan daripada belajar kita hari ini tentang apa. Mohon diperhatikan. Kompetisi dasarnya adalah menganalisis QS Arum ayat 4142 tentang kerusakan alam di bumi. Indikator pencapaiannya anya membuat kesimpulan isi kandungan. Setelah dibaca, setelah dianalisa, harus bisa menyimpulkan. Tujuan pembelajarannya adalah melalui berdiskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat atau mempresentasikan laporan hasil pengamatan terhadap lingkungan dengan baik. Nah, itu adalah kompetisi dasar, indikator dan tujuan pembelajarannya. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti adalah yang pertama mengamati. Apa yang kita amati ini? Perhatikan ke depan. Nah, kita menyimak video. Oke. Sebelum menyimak video, Bapak ingin bagikan LKPD dulu ya. Nanti diamati videonya, disimak videonya, dicermati, lalu nanti didiskusikan ya. Namun sebelum diskusi pastinya ada tanya jawab. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok ini, kelompok ini. Oke, perhatikan ke depan. Disimak videonya, diamati, dicermati. Setelah mencermati video, siswa diarahkan untuk bertanya dan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Enchanté.
Sudah ya? Sudah menyimak videonya sudah? Perilaku apa yang ditunjukkan pada animasi tadi? Merusak alam. Selain merusak alam, menghancurkan. Ada lagi? Menyiksa hewan. Setelah menyimak video tadi memberikan tanggapan sudah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Oke. Ya. Silakan. Saya mau bertanya tentang bencana tahun 2020 daerah Sajire pernah terjadi banjir bandang. Penyebab dari banjir bandang itu apa saja, Pak? Oke. Nih, di tahun 2020 silam Kecamatan Sajra pernah mengalami banjir bandang ya. Ya, pernah mengalami banjir bandang. Dampaknya atau misalkan disebabkan oleh apa sehingga terjadinya banjir bandang? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab. Oh iya, silakan berdiri. Seolah saya mau menjawab sebisa saya pertanyaan dari Najwa. Penyebab banjir itu banyak sekali, curah hujan yang relatif tinggi, hutan gunung yang gundul sehingga mudah terbawa arus air ke daerah yang lebih rendah. Banyak sampah yang menyumbat aliran sungai sehingga air tersebut terbendung dan tumpah sekaligus dengan volume yang cukup besar. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, silakan. Mohon izin saya bertanya, Pak. Ya. Dampak yang disebabkan sampah jika tidak dikelola dengan baik selain menyebabkan banjir apa saja, Pak? Terima kasih. Ulangi pertanyaannya. Dampak yang disebabkan sampah tidak dikelola dengan baik selain menyebabkan banjir apa saja dampaknya, Pak? Oh iya. Ya. Dampak dari sampah apabila tidak dikelola dengan baik selain daripada banjir, dampak apa saja? Ada yang mau bantu menjawab? Oh ya, Dudi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dampak negatifnya banyak jika sampah tidak dikelola dengan baik, diantaranya 1. Menyebabkan kerusakan ekologis, 2. Menyebabkan penyakit, 3. Menyebabkan bau tidak sedap atau bau buruk, 4. Menyebabkan terganggunya estetik suatu daerah. Ya betul ya. Jika sampah tidak dikelola dengan baik tentu bukan hanya menyebabkan banjir saja, tetapi akan menimbulkan penyakit, menimbulkan rasa bau, dan juga akan mengganggu estetik pada suatu kota atau daerah. Ya. Coba bayangkan kalau kamu misalkan masuk ke satu wilayah, satu kampung yang di dalamnya itu kotor, kumuh dan lain sebagainya. Tentu itu akan menjadi penilaian. Saya mah nggak nyaman main di kampung tersebut, kotor, orang-orangnya nggak rajin. Nah itu akan mengganggu terhadap estetik pada suatu wilayah. Sekarang silakan dibuka laptopnya,
dibuat 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan di sini petunjuk diskusinya supaya terarah diskusinya. Di sini perhatikan petunjuknya. Petunjuk yang pertama adalah menentukan moderator, penyaji, pembahas, dan notulen seperti biasa ya. Terus mendiskusikan hasil pengamatan video. Tadi kan sudah nyimak video ya, sudah diamati, dicermati, itu didiskusikan. Terus membaca sumber belajar. Sumber belajarnya karena kita hari ini googling ya. Setiap kelompok itu sudah tersedia laptopnya. Silakan googling, cari referensi sebanyak-banyaknya. Menganalisa topik persoalan sesuai dengan tugas yang diberikan ya, silakan cari saja di internetnya. Menghubungkan beberapa sumber dan disimpulkan. Nah, ini sumbernya nggak cukup 1, harus lebih dari 2 atau 3. Nanti itu disimpulkan baru dicatat oleh notulen. Mencatat hasil diskusi itu tugas notulen ya. Mempresentasikan hasil diskusi nanti setelah selesai waktunya ya. Setelah selesai berdiskusi baru dipresentasikan. Setelah presentase terakhir itu ada tanya jawab antar kelompok. Nanti contohnya kelompok 1 nih sudah beres presentasenya, harus ditanggapi sama kelompok 2 dan kelompok 3 ya, tanya jawab. Begitupun dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Bisa dimengerti? Bisa ya. Silakan diskusinya dimulai. Gimana diskusinya? Sudah selesai belum? Sudah. Sudah siap mempresentasikan? Siap. Oke. Sudah dibagi ya, dibagi tugasnya. Siapa yang nanti presentase, siapa nanti yang bakal jawab dari beberapa kelompok yang lain yang akan bertanya. Oke. Yang siap kelompok mana dulu nih? Yang sudah siap? Oh, oke. Kelompok 1. Nggak apa-apa, nggak usah semuanya berdiri. Cukup salah satu orang saja yang berdiri yang mempresentasikan, ya. Tapi ingat, salam dulu, sampaikan kami dari kelompok berapa, terus ingin menyampaikan atau ingin menyampaikan laporan tentang pengamatan kami, ya. Silakan untuk kelompok 1 kasih aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang kerusakan alam di bumi. Baiklah, saya di sini sebagai moderator sekaligus penyaji. Di sebelah kanan saya ada Najwa sebagai notulen dan di sebelah kiri saya ada pembahas. Langsung saja kepada inti, yaitu laporan hasil pengamatan kami tentang kerusakan alam di bumi. Interaksi manusia yang dilakukan dengan lingkungan alam bisa membawa kerusakan alam apabila tidak dilakukan dengan
tidak dilakukan dengan bijaksana. Berikut adalah beberapa contoh dari kerusakan alam di darat karena tindakan manusia. Terjadinya longsor karena penggundulan dan pembakaran hutan. Terjadinya kekeringan karena penebangan liar di hutan. Terjadinya banjir karena penebangan liar dan pembakaran hutan. Selanjutnya yaitu sistem tanya jawab. Tadi dijelaskan bahwa interaksi manusia dengan lingkungan alam bisa membawa kerusakan alam apabila tidak dilakukan dengan bijaksana. Coba jelaskan apa dan bagaimana. Oke, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menjawab dari kelompok 2. Pemanfaatan alam yang dilakukan manusia yang tidak diiringi dengan pelestarian atau penanaman kembali akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri. Misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pencemaran air, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut tidak bijaksana. Ya, pengelolaan alam dengan cara tidak bijaksana, yaitu ketika melakukan pemanfaatan, pengelolaan tapi tidak dilestarikan kembali. Artinya pohonnya ditebang tapi tidak ditanam kembali. Itu pengelolaan alam yang tidak bijaksana. Saya dari kelompok 3 akan melaporkan hasil pengamatan kami tentang cara melestarikan lingkungan, yaitu menjaga lingkungan merupakan salah satu perbuatan yang sangat penting dilakukan setiap individu manusia. Menjaga dan melestarikan lingkungan memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat terbesarnya adalah terjaminnya kelanjutan kehidupan manusia. Ada banyak sikap dan cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan, antara lain tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan illegal logging atau penebangan liar, melakukan penebangan pohon dengan sistem tebang pilih, melakukan reboisasi hutan. Apa yang dimaksud dengan illegal logging? Hubungan dengan kerusakan alam seperti apa? Ayo jawab. Yang dimaksud illegal logging itu adalah penebangan pohon secara liar dan brutal, tidak tebang pilih, sehingga membuat hutan atau gunung tersebut gundul dan mudah longsor, bahkan dapat mengakibatkan bencana yang mengerikan seperti banjir bandang. Sudah selesai semuanya sudah? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Sekarang kita masuk pada evaluasi, ya, demonstrasi dan kesimpulan. Evaluasi ini kita evaluasi kegiatan selama berdiskusi, mulai dari mengamati dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang mau ngasih tanggapan selama kita diskusi, bagaimana evaluasinya atau refleksinya? Baik saja. Jaringannya bagus tidak? Lancar ya? Ada yang lancar kayaknya, ada yang lumayan lola-lola ya. Oke, tapi secara keseluruhan penggalian informasi, penggalian data, mencari data informasi atau materi-materi itu cukup mudah ya. Tadi kan sudah menyimak video ya, video tentang ayat. Bahkan tadi sudah baca-baca juga. Ini saya minta semuanya bisa menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul adzim. Kegiatan sekarang adalah harus ada yang bisa menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan ini? Saya akan menyimpulkan sesuai pemahaman saya. Allah memberikan kekayaan sumber daya alam yang subur makmur kepada kita agar dapat dimanfaatkan, dikelola dan dipelihara. Akan tetapi pemanfaatan alam harus diiringi dengan pelestarian atau pemahaman kembali atau penanaman kembali.
agar tidak mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri. Terima kasih, Pak. Bapak ingin memberikan soal post-test ya. Ini silakan diperhatikan, nanti dibaca soalnya, ditulis dulu namanya, kelas dan tanggalnya. Ini adalah soal tes kognitif. Selama kalian belajar, proses pembelajaran ini bisa menguasai atau tidak, memahami atau tidak. Ya, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 sampai 6 menit. Silakan dijawab. Jadi istirahat. Kalian ambil beres. Silakan dibaca dulu petunjuknya. Hari tanggal 14 Oktober. Mari kita jawab. Yuk sih ini promosi. Oh kita Pak. Sudah? Oke, dikumpulkan. Nun, Pak. Pak itu. Sudah sudah enggak? Ada yang belum selesai? Selesai semuanya? Udah ya? Di sini Bapak ingin memberikan penguatan tentang materi ya. Kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah karena perilaku manusia sendiri, baik disebabkan perilaku maksiat maupun kesalahan pengelolaan bumi. Nah, ini dijelaskan bahwa ya, kerusakan alam itu bisa akibat daripada perilaku manusia itu sendiri. Bisa dengan cara salah pengelolaan ataupun manusianya berbuat maksiat. Sebagaimana yang sudah digambarkan di dalam Al-Quran bahwa umat terdahulu banyak yang berbuat maksiat, banyak yang ingkar kepada Allah, sehingga Allah turunkan bencana, Allah turunkan azab kepada umat-umat terdahulu. Nah, kita sebagai umat Islam yang berpendidikan, yang sedang mengenyam pendidikan, tentu harus bisa belajar dari sejarah. Jangan sampai bencana yang dulu itu bisa terjadi atau terulang kembali. Tentunya bencana yang didatangkan kepada kita itu semata-mata untuk mengingatkan, peringatan kepada hambanya, kepada umat manusia agar kembali kepada jalan Allah. Nah, ini materi hari ini cukup di sini. Tapi rumahnya digali lagi informasinya, dipelajari lagi, diperdalam lagi, baca bukunya, baca artikel, silakan googling dan lain sebagainya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Kita baca doa penutup belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Belajar lagi di rumah, jangan bosan, dibaca-baca bukunya, digali lagi informasinya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.